Eh, Adapun maksud kedatangan saya ke Solo pada saat ini dalam rangka untuk menemui tiga orang anak Pak Saifuddin Ibrahim yang kebetulan ayah mereka ini dulunya adalah seorang ustadz, kemudian beliau murtad menjadi pendeta. Nah, oleh sebab itu kedatangan saya pada hari ini untuk bersilaturahmi dengan mereka bertiga, sekalian ingin bincang-bincang ya, bagaimana pendapat mereka tentang berpindahnya ayah mereka ke agama Kristen. Nah, untuk itu sebelum saya akan melanjutkan pertanyaan saya kepada mereka bertiga, saya ingin mereka masing-masing memperkenalkan dirinya sendiri-sendiri. Ya, namaku Murteza Muhammad Fikri, anak pertama Saifuddin Ibrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein, putra kedua dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Sekarang alhamdulillah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta sama seperti Abi dulu. Sekarang ngambil jurusan teknik elektro. Sekarang semester 5 alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi, anak bungsu dari bapak saya Saifuddin Ibrahim. Sekarang saya kuliah di UMS, mengambil jurusan ilmu komunikasi, dan sekarang saya baru semester 1. Subhanallah, dari nama mereka bertiga ini sangat luar biasa ya, nama orang-orang yang sangat dikenal dan disegani ya kan di dunia. Tapi kok anehnya bapaknya kan malah meninggalkan Islam ya, bahkan menjadi penginjil. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada mereka bertiga, terserah siapa yang akan menjawab. Pertanyaan saya pertama itu, apa yang kalian ketahui tentang latar belakang atau penyebab ayah kalian bisa murtad masuk ke dalam agama Kristen? Monggo, silakan. Iya, terima kasih Ustadz untuk pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya untuk menceritakan kenapa Abi berpindah dari agama Islam kemudian dia murtad menjadi seorang Nasrani, sebenarnya memang harus diawali sebuah cerita dahulu. Memang beliau, Abi kami itu dahulu juga alumni UMS di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dia ambil jurusan Usuluddin, konsentrasinya perbandingan agama. Jadi memang bukan hal yang baru ketika dia membandingkan agama, belajar tentang agama-agama yang lain, bahkan Kristen sekalipun seperti itu. Nah, mulai dari saat itu beliau juga adalah seorang kader dari Muhammadiyah. Kemudian dia ditempatkan ya berdakwah kemana-mana, Bogor, kemudian Depok juga salah satu, Jepara, dan akhirnya ke Jepara. Kemudian menikah sama Umi gitu. Di sana bertemu dengan Umi, ya kemudian Abi pindah ke sana kemari mengajar ya. Kemudian berhentilah kepada suatu tempat. Ini di Indramayu. Indramayu ini ada sebuah pesantren yang sangat besar sekali, Ustaz. Nama pesantrennya itu Mahat Al-Zaitun. Mahat Al-Zaitun di sana itu luar biasa sekali, ya, pesantren yang megah gitu. Se-Asia Tenggara, bahkan masjidnya sampai terkenal di mana-mana, Masjid Rahmatan lil Alamin. Tapi bukan itu konsentrasinya adalah Abi memegang peran penting di sana. Abi itu adalah kepala humas di sana, juga kepala editorial majalah di sana, seorang penulis. Kemudian Abi juga selain itu juga mengajar sebagai dosen agama Islam, mengajar Al-Quran hadis, mengajar akidah Islam, dan juga mengajar bahasa Arab di sana. Jadi memang beliau memiliki latar belakang seperti itu. Kemudian saya sangat bangga gitu kan, memiliki seorang Abi yang sangat luar biasa dalam intelektual keagamaan, namun juga dewasa dalam berpemikiran dan lain-lain. Kami bertiga, saya, Fikri, Kadafi, sangat belajar banyak dari Abi gitu kan. Setelah itu
ketika itu tahun 2006 gitu. Abi memang di Al Zaitun kami sangat percaya diri gitu. Kami sangat percaya diri bahwasanya ini adalah langkah hidup yang baik gitu. Karena di Al Zaitun alhamdulillah tempat yang luar biasa. Apa saja yang kita ingin cari, insya Allah Al Zaitun bisa membackupi gitu loh. Namun Abi tahun 2006 beliau sempat ada permasalahan gitu kan, dan permasalahan itu mengerucut kepada kepamutaranya Abi murtad ketika saat itu tahun 2006. Dan tapi dari keluarga kami, baik Umi, saya sendiri, Bang Fikri, Kak Davi, belum ada yang mengetahui. Abi mungkin pemirsa sekalian bisa tahu gitu dari kesaksian Abi gitu kan. Tapi yang memang melatar belakangnya Abi itu adalah ketika Abi itu down gitu kan, merasakan mungkin ada kekecewaan terhadap lembaga ini, institusi ini, Al Zaitun itu sendiri gitu kan. Sehingga Abi yang dulu itu pernah cerita langsung kepada saya, mengeluh kesahkan kekecewaannya itu. Dan akhirnya, tapi lambat laun saya adalah orang yang pertama di keluarga mengetahui Abi itu masuk Kristen. Orang yang pertama. Dan ketika itu saya diajak oleh Abi bilang pulang kampung gitu kan. Pulang kampung kita ke NTB. Abi memang asli dari NTB, Bima. Di sana kita rekreasi dan lain-lain gitu kan. Tapi memang hal yang janggal adalah ketika kita berjalan ke sana kemari, kita sempat transit di beberapa tempat. Ada di Jakarta, ada juga di Surabaya gitu kan. Dan ketika transit, kita selalu mengunjungi, saya sama Abi berdua saja, ini mengunjungi tempat teman-temannya Abi gitu. Tapi ketika bermain ke sana, yang saya temui gitu kan, adalah teman-teman Abi itu non muslim semua gitu loh. Dari pertama kali ketemu, mohon maaf saya harus sebut tahu namanya, ada pendeta Edi Sabto gitu kan. Pendeta Edi Sabto, kemudian juga ada yang asal dari Surabaya juga itu bapak-bapak di sana gitu kan. Di sana baik orangnya, orang-orang yang baik gitu kan. Tapi memang bagi saya itu wajar gitu kan. Bagi saya itu wajar kalau misalnya Abi itu memang bermuamalah sama mereka, it's okay gitu ya. Biasa gitu. Tapi ketika balik gitu, kita transit lagi ke Surabaya, dan lagi-lagi yang saya temui itu adalah Abi ini bertemannya juga sama-sama orang-orang Kristen gitu. Saya nggak pernah menemui Abi ketemu dengan orang Muslim kecuali waktu di Mimanya seperti itu. Dan akhirnya pertama kali saya mengetahui ketika balik dari Bima ya, dari Lombok, kemudian kita ke Surabaya, kemudian di Surabaya ketemu teman Abi ya, dan ketika di temannya Abi saya diajaklah di suatu tempat itu. Ini rumah temannya Abi, dan di sana saya diajak main keluar gitu oleh anaknya yang punya rumah, anaknya temannya Abi itu. Saya dibawa keluar sana, tapi di sana gitu saya merasa bosan, dan akhirnya saya masuk ke rumah. Abi lagi berbincang di sana, saya kira masih berbincang. Ketika saya masuk ke rumah, ada sesuatu yang mengagetkan saya, dan akhirnya air mata saya langsung terkucur di situ. Yaitu Abi bilang, Abi itu sedang berdoa sama teman-teman. Memang kemarin Abi bilang, sempat nginstrusin saya waktu itu saya kelas 6 SD, bahwasanya Abi ini memang nanti kalau misalnya ada teman-teman Abi yang Kristen berdoa, ya ikut-ikut aja doa, tundukin kepala seperti itu. Tapi yang begitu kagetin ketika mendengar doa-doanya Abi, doa-doanya temannya Abi ke Abi ya, adalah untuk menyelamatkan Abi gitu loh dari kesesatan gitu loh, yaitu adalah menerima Yesus Kristus seperti itu. Jujur, Sadam sangat terpukul di situ. Sadam nangis di rumah itu, kemudian sampai akhirnya dibawa ke rumahnya ini, dan akhirnya sampai ke perjalanan ke Jakarta pun masih nangis, gak bisa nahan, gitu kan. Saya berontak dengan Abi, Abi kenapa seperti ini dan yang bla 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 gitu. Abi pada awalnya bilang bahwasanya ya menerima Yesus itu adalah karena Abi berkeyakinan gitu loh, punya paradigma bahwasanya agama yang menyelamatkan dunia dan akhirat tidak lain dan tidak bukan menerima Yesus sebagai juru selamat, seperti itu. Nah, padahal Sadam punya kepercayaan diri yang kuat untuk supaya Abi ini memiliki hal yang lebih gitu loh. Itu latar belakang utama. Dan dia juga punya, selain itu dia juga punya bukti-bukti konkret gitu loh, yang kenapa dia memeluk
agama Kristiani seperti itu. Baik, ya. Baiklah, tadi kita telah mendengar jawaban dari anaknya yang kedua, Saddam Hussein, tentang perpindahan abinya ke dalam agama Kristen, yang dimana ujungnya katanya jalan keselamatan itu harus melalui Yesus. Nah, dari situ saya melihat bahwa sesungguhnya pemahaman abinya saat itu memang masih sangat lemah sekali tentang Bible, ya. Karena pada dasarnya Yesus itu betul dia juru selamat, tapi beliau itu juru selamat hanya untuk kaumnya, itu Bani Israel. Setuju. Ya, dan itu tertulis dalam Quran, wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila Bani Israel. Jadi Nabi Isa hanya rasul untuk Bani Israel. Dan di dalam Bible mungkin Abi sendiri nggak baca. Di dalam Bible itu ada pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel atau Bani Israel. Terus dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24. Nah, juga di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 23 ada ayat bunyinya begini, dan dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya, ya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus betul juru selamat. Namanya setiap nabi, semua nabi pasti membawa jalan keselamatan, tetapi beliau itu juru selamat hanya untuk Bani Israel saja, tidak untuk seluruh alam semesta. Jadi periodenya udah selesai, ya. Jadi periode udah selesai dan sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Quran pun Nabi Isa yang memberi kesaksian. Dalam surat As-Saff, apa kata Nabi Isa, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Isa sendiri memberi kesaksian dalam Quran bahwa dia itu rasul hanya untuk Bani Israel, dan menjelaskan tentang akan datangnya seorang rasul penggantinya, penerusnya, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad, Ahmad maksudnya, yang terpuji, maksudnya itu nama dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu yang Abi mungkin kurang jeli melihat ayat Quran dan belum memahami saat itu tentang kandungan Alkitab atau Injil. Tapi baiklah, nggak apa-apa, kita akan bahas selanjutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, setelah beliau masuk dalam agama Kristen dan menjadi penginjil, apakah ada usaha-usaha Abi kalian itu untuk mengajak istrinya, ibu kalian, dan kalian bertiga itu untuk masuk dalam agama atau mengikuti beliau? Mengenai mengajak ayah kami Saifuddin Ibrahim, pertama kali memang saudara saya Saddam Hussein yang pertama kali mengetahui bahwasannya ayah saya Saifuddin Ibrahim murtad dan mengikuti agama Kristen. Nah, di sini kami bertiga, di sini antara saya sama Bang Fikri, di sini tidak, waktu pertama kali itu pindah ke Jakarta. Di situ kami berdua tidak mengetahui bahwasanya ayah kami itu memasuki agama Kristen. Dan ketika itu juga Bang Saddam juga galau. Dia tidak bisa langsung mengatakan bahwa ayah kami memasuki agama Kristen tersebut. Tapi setelah beberapa lama, seminggu kemudian di Jakarta, akhirnya Bang Saddam berani mengatakan kalau ayah kami itu memasuki agama Kristen. Dan di situ kami berdua, antara Bang Fikri ataupun saya pun menganggap ya aneh gitu loh. Masa seorang ustadz, kita udah diajarin sejak kecil mengenai agama Islam, lalu tiba-tiba ayah kami menerima agama Kristen sebagai Yesus sebagai juru selamat dia. Maka dia berusaha, maksudnya kalian bertiga di nama ibu kalian, ada usaha beliau untuk ikut dia. Nah, iya itu. Setelah mengatakan itu, sebelumnya itu ayah kami itu tidak langsung mengajak, tidak secara langsung. Dia pertama kali di Jakarta, dia memberi kita Alkitab,
memberi kita Alkitab satu persatu. Lalu di sana kita disuruh membuka pasal Amsal, lalu Matius, terutama Amsal itu mengenai keorangtuaan. Dia mengajari kami, lalu mendoktrin kami. Nah, di situ antara saya sama Bang Fikri itu belum mengetahui. Nah, di situ kita oke aja, mungkin sebagai ayah kita yang ustadz itu ingin mengajari. Nah, setelah seminggu kemudian ayah kami sudah ngomong ya sebelumnya ya, kalau seminggu kemudiannya Bang Sadam mengatakan bahwasanya ayah kami masuk Kristen. Nah, di situ tiba-tiba juga mama ibu kita Nur Hayati merasa sedih, nggak percaya juga. Bukan hanya ibu kami, tentu saja saya dan Bang Fikri, Bang Sadam juga sedih ketika tahu Papa menerima. Lalu di situ Papa itu mulai semakin keras mengajari kita, karena dia tahu cepat atau lambat Mama, ibu kita Nur Hayati pasti akan berusaha menghindar dari ayah. Di situ kami pun kabur dari Jakarta ke Jepara. Bertiga sama ibu masuk ke Kristen, itu aja. Nah, di sini kan itu ya, pertama kalinya itu Papa itu mengajar Kristen itu tuh nggak secara langsung. Dia menjelaskan mengenai isi dari Alkitab, Alkitab itu sendiri. Dan itu pun kita belum tahu, Bang Sadam, Bang Fikri ataupun saya dan Bang Sadam itu mengetahui, tapi dia takut untuk menyatakan bahwasanya Papa itu sudah Kristen. Nah, di situ kita didoktrin pelan-pelan tapi pasti. Jadi seperti ini ya, memang pasti ada daya upaya itu. Pertama ya seperti apa yang diucapin Kak Davi, ya Bang Fikri, kita memang pertama diajak dahulu gitu, diajak kita belajar Injil dan yang lain-lain. Tapi di samping itu akhirnya Abi itu memang memberikan kami program-program. Programnya memang bagus sekali, yaitu seperti kita memang harus diminta untuk menghafal beberapa ayat di dalam Alkitab, dan akhirnya kita memang harus setoran sama Abi gitu kan. Bagi saya ini wah bagus ini kita belajar agama lain gitu kan, supaya untuk mengetahui keburukan dan lain-lain gitu. Tapi ternyata Abi gitu kan, tujuannya adalah memang supaya kita semakin yakin gitu loh bahwasanya agama yang diambil Abi ini adalah agama yang benar gitu loh. Tapi memang sampai detik ini kami belum pernah merasakan dibaptis dan yang lain-lain. Namun Umi sempat dibaptis juga gitu kan. Dibaptis. Tapi masya Allah, sumpah demi Allah gitu kan, Umi dalam hatinya itu hanyalah keterpaksaan gitu loh. Jadi untuk menyelamatkan kami bertiga gitu loh dari dari supaya nggak dimurtadkan juga, Umi kemarin juga terpaksa dimurtadkan, dibaptis. Namun insya Allah karena memang tidak sesuai dengan hati Umi, jadi ini Umi insya Allah nggak murtad seperti itu. Katanya Umi kalian sudah meninggal ya? Iya benar Ustaz. Ya, berarti meninggal masih dalam keadaan Muslim ya? Alhamdulillah, kami bertiga saksinya. Ya, alhamdulillah. Nah sekarang ada pertanyaan berikutnya ya, bagaimana kalian menanggapi kesaksian beliau yang sering ketika beliau ceramah, testimoni di mana-mana, sering mendiskreditkan Islam, Nabi Muhammad dan Quran. Nah, bagaimana kalian menanggapinya? Ya, mengenai hal tersebut, memang ya pertama itu kita sedih bahwasanya teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW diejek ataupun dilecehkan seperti itu. Karena saya kira itu dalam ajaran Kristen sendiri itu tidak mengajarkan bahwasanya harus menjelekkan agama lain. Memang berat sih Ustadz ya, sedih juga gitu. Tapi di satu sisi kami sebagai anaknya ini
benar-benar memberikan rasa yang luar biasa, sangat hormat kepada Abi gitu kan. Saya sangat menghormati Abi. Abi orangnya cerdas, orangnya juga membimbing dengan cara yang sangat luar biasa, sehingga kami bertiga sampai berdiri di sini gitu kan, punya kesempatan seperti ini gitu. Tapi memang yang ya tadi sama seperti Kak Davi gitu, apa yang Davi ucapkan seperti itu, menjelekkan Al-Quran dan As-Sunnah gitu loh. Ya, Al-Quran dan juga Rasulullah SAW, Tuhannya juga gitu kan. Kami juga turut sedih seperti itu. Namun di samping itu, hal yang menjadikan kami lebih sedih lagi itu adalah ketika Abi menutup hatinya gitu loh. Menutup hatinya akan kebenaran-kebenaran Islam seperti itu. Memang dahulu memang kami nggak bisa mengingatkan gitu. Memang kami sangat lemah gitu. Itu masih kecil. Itu masih kecil dan kami rasa kami nggak punya fondasi gitu. Bahkan kami sampai bisa berkali-kali terpengaruh. Jangan-jangan Abi memeluk agama Kristen ini adalah agama yang benar gitu loh. Sampai seperti itu. Ini kami berpikir bertiga gitu. Dan bahkan memang saya pribadi sempat untuk saya ingin terima Yesus. Gitu. Tapi setelah menemui bukti-bukti yang konkret, hal itu tidak bisa, Ustadz Moko Ginta. Saddam sangat menghormati Yesus. Saddam sangat juga belajar banyak. Dia sebagai guru besar nabi, ya, tapi sebagai nabi, bukan untuk ditekankan. Saya dengar kalian ingin dijodohkan oleh abi kalian dengan wanita non Muslim Kristen, apa betul itu? Ya, aku. Silakan. Silakan. Iya. Jadi ceritanya itu ya sebenarnya mungkin joking juga dari Abi gitu ya. Yeah. Bercanda-bercanda sedikit gitu kan. Abi jujur saya sangat senang menyenangkan hati Abi gitu. Abi sering memberikan kita tugas memberi kita suruh hafal Alkitab gitu kan, dan lain-lain gitu. Jujur ini nambah wawasan Saddam gitu kan. Abi senang gitu kan. Jadi ketika Saddam dibawa ke gereja ya Saddam harus ke depan gitu, kasih testimoni tentang hebatnya Abi Saddam gitu. Hebatnya Abi Saddam gitu. Saddam juga bangga dengan bilang, wah saya maju. Saya bilang, Abi saya ini adalah orang yang cinta toleransi, cinta kedamaian gitu loh. Seperti itu. Walaupun memang kita berbeda agama, tapi Abi sangat memprioritaskan toleransi. Itu dahulu gitu. Tapi sekarang ya terkait sama jodoh tadi ya. Terkait sama jodoh itu ya mungkin sekedar jokingnya Abi gitu loh. Tapi kalau misalnya beneran ya otomatis kan saya harus ikut Abi gitu. Tapi sayang, tauhid ini terlalu berharga. Baik, memang ada salah satu penyebab kenapa beliau pindah ke Kristen. Kalau menurut beliau itu pertama ya masalah poligami ya. Padahal sebenarnya poligami itu sudah saya jelaskan, itu bukan sesuatu yang wajib dalam Islam, tapi itu hanya solusi kan. Kenapa Allah menciptakan wanita jauh lebih banyak sementara Allah tidak memberikan solusi? Jadi poligami itu bukan wajib tapi hanya solusi. Nah, buktinya nabi-nabi terdahulu sebelum kedatangan Rasulullah SAW mereka banyak melakukan poligami. Nabi Daud punya banyak istri, punya selir. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman atau Salomo itu dia punya istri 700, gundik 300, 1000 ya kan. Jadi tidak ada batasannya. Nah, justru dengan kedatangan Rasulullah SAW beliau membatasi paling banyak 4, tapi kalau tidak bisa berbuat adil ya 1 saja. Jadi poligami itu solusi, bukan harus diinterupsi. Kemudian masalah justru kan Islam memberikan solusi, kalau di Bible tidak memberikan solusi. Kalau satu orang pria hanya menikahi seorang wanita, nanti kelebihan wanita yang sekian miliar ini gimana? Mereka berarti tidak pernah akan mendapatkan suami, kasih sayang, punya keturunan dan sebagainya. Lah, mana ajaran kasihnya kan begitu? Ya kan katanya ajaran kasih. Ya, mana rasa kasih Allah terhadap wanita-wanita yang sekian miliar dan tidak akan punya suami, tidak akan menikah kalau satu lawan satu. Kemudian masalah teroris itu juga merupakan salah satu penyebab kata beliau. Mana ada kata agama lain yang mengajarkan boleh membunuh sesama manusia itu
hanya Islam yang membolehkan. Beliau angkat ayat ini dan itu. Nah ya, saya jelaskan pada saat debat ini di gedung Sarina dengan beliau bahwa sesungguhnya Islam sama sekali tidak mengajarkan terorisme, ya, tidak ada. Kalau pelaku terorisme orang Islam itu wajar, karena maka Indonesia mayoritas Muslim, ya kan? Jadi pelaku orang Islam iya, tapi itu bukan ajaran Islam. Tapi pelaku orang Islam iya, tapi bukan ajaran Islam. Justru saya katakan sama beliau saat itu, ya, ayat-ayat tentang melakukan terorisme, sadis, benis, biadab dan lain-lain itu sebenarnya paling banyak tertulis dalam Alkitab. Di Alkitab beliau ini justru paling banyak itu. Nah, makanya saya jelaskan sama Abi mereka saat itu. Sebenarnya ya, saya bilang Bapak ini bersyukur kepada pelaku terorisme karena mereka telah mengamalkan ayat-ayat Alkitab Bapak. Karena semua ayat itu ada di Bible, bukan di Al-Quran. Cuma beliau ketika menyampaikan ini, ya beliau memotong ayatnya gitu kan. Seperti contoh begini, apabila kamu bertemu dengan orang kafir, panculah batang leher mereka. Padahal ayat itu apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan peperangan. Namanya di medan perang, ya ketemu musuh, ya itu kan kita nggak bunuh, kita dibunuh. Jadi kita boleh membunuh, tapi itu terhadap orang kafir dan di medan perang, bukan asal bunuh. Makanya saat itu saya bilang kalau asal bunuh, misalnya kalian orang Islam yang hadir sini kita bunuh semua dong. Tapi kan kenyataan tidak gitu. Nah sekarang bagaimana tanggapan keluarga besar kalian setelah mengetahui beliau murtad, ya kan, masuk menjadi Kristen dan bahkan menjadi penginjil. Nah, bagaimana tanggapan keluarga besar kalian? Ya Pak, terima kasih. Memang pertanyaan ini bahwa memang mereka keluarga dari semuanya itu kecewa. Tapi dari kekecewaan itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ilmu Islam mereka makin bertambah, imannya semakin kuat dan kokoh. Dan mereka seluruh keluarga Muhammadiyah melakukan pengajian agar bisa membentengi diri dari kemurtadan. Alhamdulillah. Dan dengan itu seperti seolah-olah Papa saya ingin kita membentengi mereka dari kemurtadan agar kita semua tetap Islam sampai mati. Apa yang kalian harapkan atau ada himbauan barangkali ya terhadap abi atau ayah kalian? Silakan. Ini harapan kami, Papa tolong bisakah Papa kembali ke Islam? Karena meskipun Papa beragama Kristen saat ini, tolong jangan menghina Nabi. Karena itu Nabi yang kami sayangi. Dan pesan Mama itu sebelum meninggal, semoga Papa masuk Islam. Karena Mama kita sekeluarga utuh masuk surga semuanya. Itulah Pak. Di sini kami harap Abi, ayah kami bisa sadar bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Iya. Himbauan Ustaz ya. Inna dina indallahil Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya agama yang satu-satunya diridhoi Allah itu hanyalah Islam, Abi. Saddam tidak mengharapkan lagi. Saddam sangat merekomendasikan Abi untuk kembali ke agama Islam. Sudah tidak ada jalan lain karena cuma satu-satunya solusinya hanyalah Islam, Abi. Abi, kebenaran sudah terlalu terungkap. Kebenaran sudah begitu nyata. Segala sesuatunya sudah teruraikan. Segala sesuatunya tidak perlu dipertanyakan. Karena kebenaran hanya pada Islam. Begitu banyak bukti-bukti konkret, abiku. Wahai abiku, Saddam hanya berharap untuk kebaikan kami bersama. Seperti kata Umi yang tadi diucapkan oleh Bang Fikri, biarlah kita menjadi keluarga yang Islam. Dan setiap apa yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah. Dan akhirnya apa? Kita dipertemukan di surga. Di surganya ya Allah. Dan Saddam mengingatkan kepada Abi, sebelum semuanya begitu terlambat Abi,
Ya hadirin, demikianlah pertemuan kita. Tapi sebelumnya apa yang sudah disampaikan oleh anak keduanya Saddam Hussein ini sangat luar biasa. Beliau mengajak, menghimbau ayahnya agar supaya kembali ke Islam, sebagaimana beliau mengangkat kata di surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahi Islam, artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Berarti selain daripada Islam tidak diridhoi. Bahkan ada satu ayat lagi lebih menarik sebenarnya, surat Al-Imran ayat 85. Nah, itu ayat 3, ayat lagi itu surat 5 ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, surat 5 ayat 3 ya, di mana Allah telah menyempurnakan, meridhoi Islam itu sebagai agama bagi kita. Dan satu lagi yang saya tambahkan, surat Al-Imran ayat 85, wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, oleh sebab itu ya harapan saya juga semoga Pak Saifuddin Ibrahim diberi hidayah kembali ya oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agama Islam, agar supaya mereka bisa bersatu bersama istri dan anak-anaknya di surga. Dan nanti kita doakan saja semoga satu saat beliau akan sadar kembali. Dan saya tambahkan sedikit, saat ini saya sedang membuat satu buku khusus untuk meluruskan buku dia, kesaksian beliau kenapa memilih Kristus. Insya Allah bulan Januari akan saya launching buku tersebut bersama buku-buku saya yang lainnya. Tapi intinya bagaimana saya akan menjelaskan semua kekeliruan Pak Saifuddin Ibrahim memilih jalan yang salah. Yang mudah-mudahan apabila beliau membaca buku saya, ya kita berharap semoga Allah beri hidayah kepada beliau untuk kembali ke jalan yang benar. Inna dina indallahi Islam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.